Selamat pagi. Silakan. Ketuanya untuk disiapkan dulu berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari berdoa sesuai agama kita masing-masing. Kita doa. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Ya, kita berjumpa lagi. Kemarin sudah pertemuan awal ya, sudah kenalan, sudah asesmen diagnostik dan sebagainya. Untuk hari ini kita mulai masuk ke materi ya. Apa kabar kalian hari ini? Sudah sarapan belum? Sudah. Oke, saya presentasi dulu ya. Bentar, saya presentasi. Ada yang nggak berangkat lagi hari ini? Yang kemarin nggak berangkat? Oh, nih sekarang nih. Yang kemarin nggak berangkat siapa? Tak presentasi lagi ya. Jam ke 1 dan 2. Adinda, ya ketika dipanggil katakan perasaan hari ini ya. Misalkan Adinda gembira, semangat atau lagi bahagia dan sebagainya gitu ya. Adinda agha semangat ya. Amirun Semangat, Pak. ya, siap. Arkananta Astirufin bahagia. Aurel bintang semangat. Aurora oke, super ya. Bagus ya. Basyar Karisa Dava ya. Daya mana kelewat ya? Bahagia. Delpin kedinginan pakai jaket. Delpin Dias bahagia. Diva oke. Dis apa nih? Alexandra ya. Alexandra kemarin nggak berangkat kenapa? Saya ini sakit. Sakit. Oh iya. Farah semangat. Haidar Keanan oke. Luna M Hanif Muhammad Hanif. Mesa Luna Muhammad Yuda. Alhamdulillah tidak baik-baik Bisa aja. Tidak baik-baik saja. Oh, tidak baik-baik saja. Semoga bisa menyelesaikan apa masalahnya ya. Naila Najwa senang. Nanda bisa aja. Flat gitu ya. Tadi hatinya itu flat. Bisa aja kayak perasaan kedoi gitu ya. Nina Panji Radia Raka Ramadan Rifat apa? Ngantuk dikit. Ada dikit kan? Apa ya? Zainab ya. Mungkin semua ya. Siapa? Nasla. Oh ya, Nasla, Sasya. Ada yang belum panggil lagi? Lagi ya? Belum. Udah semua ya? Pertemuan kemarin berarti baru perkenalan sampai asesmen itu ya? Gak ada lagi, Pak. Apa?
Lumayan loh, tahu kita seribu satu Iya, Mak. kagak ada yang ambil loh. Parah kau. SSR+. Silakan dibuka dulu bukunya. Iya, sebelum kita masuk ke materi seperti apa dan sebagainya, silakan kalian siapkan smartphone kalian, terus buka menti.com. Menti.com. Sudah pernah menggunakan menti.com? Silakan dibuka menti.com. Menti.com. Ya, bentar, sepertinya saya berikan. Ya. Jadi pertemuan awal ya. Kalian sudah tahu apa itu solusi? Ini batunya ya, jadi masukkan. Coba sebelum kita masuk, coba kalian tuliskan yang dalam pikiran kalian. Apa sih itu sosiologi menurut kalian? Coba tuliskan 5 kata yang kalian ketahui tentang sosiologi. Coba, kalian sosiologi itu apa? Ya, ini kodenya ya, 6742 6372. Datang nggak? Kelihatan? 6742 sudah 6372 6372 bisa? Silakan kalian tuliskan 5 kata di setiap kotak. Satu kotak, satu kata aja yang kalian ketahui tentang sosiologi. Jangan lihat buku kalau bisa. Jangan lihat buku ya, satu tutup dulu. Menurut pikiran kalian sosiologi itu apa? Sebelum kita mengenal bicara. Ayo, jadi jawabannya ada posisi. Jawaban terbanyak, ini kata-katanya kan besar. Ayo, kemana ya masuk? Ini 5 kata yang kita bikin. Misalkan sosiologi tentang ilmu sosial, misalkan ya, atau apa yang kalian Jadi juga kita bikin kata aja, tentang sosiologi itu apa? Ya? Di SMP juga pernah belajar sosiologi kan? Jadi mungkin maksudnya ke dalam rumpun IPS ya. Nanti mungkin materi-materinya ada di rumpun IPS. Jangan takut untuk salah ya. Enggak. 5 kata yang kalian pikirkan tentang sosiologi. Sosiologi kan ini ilmu yang selalu berdekatan dengan kita ya. Ini juga berkaitan dengan ilmu sosial juga dan merupakan salah satu bagian dari rumpun ilmu pengetahuan sosial.
jawabannya yang paling besar itu jawabannya paling banyak ya. Jawabannya yang besar itu jawabannya yang paling banyak. Kehidupan, perubahan, apa itu? Ternyata tak ganti nama selain. Tapi tema. Ganti nama dulu ya. Interaksi menurut saya, masyarakat, sosial, kehidupan. Siapa ini? Sosialisasi, kehidupan, pelajaran. Yang paling besar pada itu masyarakat, interaksi, sosial, ilmu, sejarah. Ilmu bersosialisasi. Mana? Ada yang belum? Baru berapa respon ini? 20 berapa itu? Itu yang belum ngisi? Kegiatan sosial. Jadi yang paling besar masyarakat ya. Jadi kalian sudah sedikit paham nih kan? Ya semua belum? Baru 30, kembali kurang berapa? 4 anak, silakan. Pengangguran. Ini akan membahas tentang pengangguran. Biologi, Josephine itu biologi apa? Susah, kalian belum tahu pelajarannya gimana susah. Nanti sudah pesimis dulu ya. Sikap kejahatan, kenalan anak. Ya, itu sudah nanti mempelajari tentang keluarga. Kenalan anak juga ya. Ya, maksudnya satu lagi siapa nih? Belum jawab ya. Ya, oke. Coba ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan pengertian sosiologi. Apa sih itu sosiologi dari yang kalian tentang sosiologi itu bisa menyimpulkan? Yang paling besar itu masyarakat dan interaksi sosial. Silakan Mbak, siapa namanya? Orang ada yang apa? Sosiologi itu fenomena interaksi sosial yang terjadi. Fenomena? Interaksi sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat sesuai dengan kehidupan. Fenomena interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat menurut Mbak Aurora. Coba ada yang lain. Aduh, ada yang lain coba pendapat lagi. Ayo, jangan takut untuk salah. Yang penting berani untuk mencoba. Ayo yang lain. Dari lihat jawaban dari teman-teman kalian bisa disimpulkan. Ya. Oke. Apa? Nggak apa-apa, jangan takut salah. Jadi sudah benar toh, sosiologi merupakan sebuah apa tadi Mbak Aurora? Fenomena interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya sosiologi itu gunanya untuk apa sih kita mempelajari sosiologi? Gunanya untuk apa? Berinteraksi, ya bisa. Apa lagi? Ya, terus apa namanya? Ini pada top 1 kan kita akan belajar tentang ini. Tujuan pembelajaran kita akan membaca mana itu di dalam masyarakat berkaitan dengan sosiologi sebagai ilmu. Oke, mari kita gambaran ya. Sudah. Jadi ada quote pembelajaran tidak dapat didapat dengan kebetulan, dia harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. Apa itu sosiologi? Coba jadi yang bisa memberikan pendapatnya apa itu sosiologi?
yang bisa memberikan pendapatnya apa itu sosiologi? Selain jadi Mbak Aurora, sosiologi merupakan sebuah interaksi yang terjadi pada masyarakat. Ada yang bisa memberikan pendapat tadi? Ayo. Ya, sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji apa? Perilaku sosial, interaksi sosial, masyarakat, masalah sosial, apalagi norma juga dibahas dalam kajian sosiologi. Siapa lagi? Ya, apa? Fakta sosial, iya, sosiologi juga berbicara tentang fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat, ya, fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Oke, ini ya, nih, secara etimologi sosiologi berasal dari kata sosios dan logos. Apa itu sosios? Teman, ya, teman atau kawan itu ya, teman atau kawan atau juga masyarakat. Sedangkan logos itu apa? Pembicaraan, ya, menurut pembicaraan atau berbicara atau sebuah ilmu. Jadi sosiologi itu ilmu yang apa? Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Karena kalian hidup di gimana? Di masyarakat kan, ya? Ya kan? Ada nggak sih di sini yang hidup sendiri? Enggak kan, ya? Karena sosiologi juga berkaitan dengan makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, ya. Terus sosiologi juga berkaitan dengan tadi, ya, interaksi, terus hubungan sosial antara manusia, ya kan? Coba apa sih bedanya sosiologi dengan psikologi? Psikologi itu Apa, Mas? psikologi itu pikiran atau jiwanya, ya, pada setiap individunya. Sedangkan sosiologi itu lebih ke perilaku masyarakatnya, antara hubungan masyarakat satu dengan yang lainnya, atau mungkin bisa antara kelompok dengan kelompok. Lebih ke perilaku masyarakatnya dalam melakukan hubungan sosial, ya kan, antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang psikologi tadi kan lebih ke jiwanya, lebih ke individunya, gitu kan? Kan Indonesia nanti aja, ya, nyetak self report ini. Lanjut, sampai sini yang mau ditanyakan? Lanjut dulu, ya. Nah, ini menurut beberapa tokoh sosiologi itu apa sih? Menurut Emil Dahrey, ini adalah salah satu tokoh-tokoh sosiologi. Nanti kita akan belajar berkaitan dengan sejarah sosiologi pada pertemuan selanjutnya di minggu depan. Ini ada Emil Durkheim, Max Weber, dan Suryono Sukanto. Ada yang sudah tahu tokoh-tokoh ini? Emil Durkheim ini mengatakan sosiologi sebagai apa ya? Ya, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fakta sosial, ya, atau berkaitan dengan fenomena yang nyata yang terjadi pada masyarakat, gitu ya, berdasarkan fakta atau berdasarkan hal yang sudah terjadi di masyarakat. Menurut Max Weber, apa itu? Tindakan sosial. Sosial itu mempelajari tindakan sosial. Ada bisa mencontohkan tindakan sosial itu gimana? Sekarang ketika kita ada tetangga yang merasa mendapatkan musibah, tindakan kita bagaimana? Membantu, menolong, atau mungkin bisa merasakan sedih, gitu ya. Tindakan kita merasakan sedih terhadap tetangga, berempati atau bersimpati, gitu kan, ya. Nanti juga ada bab tindakan sosial di materi selanjutnya. Dan selanjutnya Suryono Sukanto mengatakan apa itu sosiologi? Ya, ilmunya mempelajari
masyarakat kan ya, selalu bertemu dengan orang lain gitu kan. Jadi menurut para ahli, nah nanti selebihnya kalian cari pada KPD ya, para ahlinya. Selanjutnya ada menanyakan terkait dengan sosiologi. Jadi sosiologi itu ilmu yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya kan. Kalian sebenarnya tanpa harus belajar dengan materi ini, kalian sudah berhadapan dengan materi-materi sosiologi. Gitu. Dari kalian lahir, dalam keluarga, di sekolah dan sebagainya itu kalian sudah melakukan kajian sosiologi. Dari bersosialisasi, interaksi, sama lagi ketika kalian berkonflik itu juga termasuk dalam kajian sosiologi. Yang menanyakan sampai ini lanjut dulu. Nah, ini ada ciri-ciri sosiologi. Nah, seperti kalian lihat. Tadi kan punya ciri-ciri ya, sosiologi juga memiliki ciri-ciri, memiliki sifat. Nah, sifatnya adalah ini, misalkan salah satu dari kalian juga memiliki ciri-ciri kan ya, putih, kulitnya putih, hidungnya mancung dan sebagainya. Sosiologi juga punya ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama adalah empiris, teoritis, simulatif, dan non-etis. Apa itu? Ada video nggak? Ya. Dari empiris, ada yang sudah pernah membaca, ada yang sudah pernah tahu, empiris itu apa? Bahwa sosiologi itu bersifat empiris, nyata atau gimana? Bahwa sosiologi itu berdasarkan fakta, ya, berdasarkan fakta atau berdasarkan hasil dari penelitian atau pengamatan ya kan, berdasarkan hasil pengamatan atau berdasarkan hasil observasi. Jadi sosiologi itu bukan ilmu yang bersifat spekulatif, bukan menduga-duga ya kan. Jadi itu berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi gitu ya. Kata kuncinya adalah tadi apa? Empiris. Empiris berdasarkan fakta atau apa? Hasil observasi. Hasil observasi atau tadi tidak bersifat spekulasi atau spekulatif, itu ya sama ya. Tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, teoritis. Gimana coba? Teoritis sosiologi. Ya, sosiologi berusaha untuk menyusun ya, setelah observasi, setelah melihat mengamati sebagainya, disusun, dibuat sebuah perangkat-perangkat itu ya, untuk dijadikan sebuah kesimpulan atau nanti bisa dijadikan teori, ya kan, atau karya ilmiah dan sebagainya. Jadi dari karya ilmiah tersebut nanti dicari sebab akibatnya, kenapa fenomena ini bisa terjadi dan sebagainya. Jadi apa? Kata kunci apa? Menyusun hasil observasi. Ya, kemudian untuk mencari sebab akibat atau tadi menghasilkan sebuah kesimpulan atau teori, gitu ya. Mencari sebab akibat atau menghasilkan kalau yang ketiga gimana? Sampai sini saya masih bingung nggak? Dari kedua sifat sosiologi ini, yang pertama empiris dan bahwa sosiologi memiliki sifat atau ciri yang pertama itu berdasarkan hasil observasi ya, pengamatan. Jadi bukan ilmu yang ngarang atau menduga-duga gitu kan ya. Yang kedua teoritis, ini menyusun hasil observasi, kemudian bisa dicari sebab akibatnya apa sesuai dengan pengamatan yang sudah kita lakukan atau pengamatan
peneliti atau ilmuwan. Jadi sengaja bisa menghasilkan sebuah teori dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, lanjut. Kalau semangat itu gimana? Di buku ada ya, ulangi ya. Namun kata-katanya beda dengan umum lah. Menurut gimana kita ngomong? Apa? Iya, benar. Ilmu sosiologi itu ilmu yang selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, jangan selalu berubah. Maka teori yang sudah ada terkadang itu diperbaiki atau mungkin diperbarui, ya kan? Diperbarui. Misalkan dulu pekerjaan mungkin di Indonesia itu hanya sebagai petani, ya kan? Sedangkan sekarang sudah banyak sekali jenis-jenis pekerjaan ya, mulai dari content creator, digital, ya kan, semua serba online, terus jadi semua bisa dijadikan sebagai profesi pekerjaan. Sedangkan zaman dulu pekerjaan itu apa sih, sebagai apa? Biasanya masyarakat Indonesia itu petani, ya kan, rata-rata bekerja sebagai petani. Nah, sekarang petani malah sudah semakin berkurang, ya kan, pemuda atau anak-anak kayak kalian ini lebih tertarik menjadi kreator digital, ya kan, menjadi artis tiktoker, ya kan. Sini ada artis tiktok nggak? Ada yang tiktoknya follow-nya sampai di tiktok? Nggak ada. Ada seleb tiktok, sini nggak ada. Apa seleb twitter? Nggak ada ya? Twitter. Ya, kumulatif berarti apa? Apa berarti apa maksud kumulatif? Mendapatkan atau memperbaiki teori yang lama sesuai dengan perkembangan zaman. Memperbaiki teori. Biasanya untuk ciri-ciri sosiologi sering keluar untuk diujikan, khususnya juga saat kemarin ujian nasional dan sebagainya bisa diujikan. Jadi bisa dipahami ya, memperbaiki teori yang lama atau tadi membentuk apa di situ, mengalami perubahan, ya, dinamis. Ya, sosiologi mengalami perubahan. Masih dipaham? Ada yang masih bingung? Tinggal yang terakhir ini non-etis. Non-etis. Sampai sini sudah tertarik nggak dengan sosiologi? Ada yang tertarik nggak dengan sosiologi? Karena kan belum tahu ya sosiologi itu apa. Ada yang sudah mulai tertarik nggak dengan sosiologi? Sosiologi itu kita tuh belajar tentang kehidupan di masyarakat. Gimana? Ya, jadi kita nanti kalau kalian kuliah di sosiologi nanti kalian akan terjun ke masyarakat, mengamati masyarakat, perilakunya, budayanya dan sebagainya. Itu. Yang terakhir non-etis. Apa itu non-etis? Di sosiologi bersifat non-etis. Apa? Iya, sosiologi itu tidak mempersoalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu guru, menunggu waktunya sebentar. Pengumuman kepada siswa pemenang Olimpiade tingkat provinsi, seorang ini kepada siswa pemenang Olimpiade tingkat provinsi atas nama 1 B. Atmaja, 2 Ardi Saputra, 3 Agatsia Haikal, 4 Ayudhya Naswar, 5 Rizky Bahtiar, 6 Muhammad Raka. Dimohon untuk sekarang juga menuju ke ruang multimedia. Saya ulangi, 6 siswa yang sebagai pemenang Olimpiade tingkat provinsi atas nama B. Atmaja, Ardi Saputra, Agatsia Haikal, Ayudhya Naswar, Rizky Bahtiar dan Muhammad Raka sekarang juga dimohon ke ruang multimedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Jadi sampai ke non-etis apa tadi? Bahwa sosiologi tidak mempersoalkan
baik atau buruknya sebuah fenomena atau fakta yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya, misalkan terjadinya tawuran atau mabuk-mabukan atau PSK dan sebagainya. Sudah tidak akan mempermasalahkan apa? Tidak mempermasalahkan baik atau buruknya itu, tapi lebih ke menjelaskan lebih dalam kenapa kok bisa terjadi tawuran, kenapa kok bisa terjadi apa tadi mabuk-mabukan atau misalkan nakal di sekolahan, kenapa bisa terjadi misalkan LGBT, LGBT dan sebagainya. Karena ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya itu. Jadi sudah tidak mempersoalkan fenomena itu baik atau buruk, tapi lebih memperjelas kenapa bisa terjadi kejadian itu. Jadi kata kuncinya apa? Tidak etis ya, tidak etis ya, tidak etis, etis tak etis. Tidak, pantas gitu ya, tidak pantas gitu ya, jadi tidak mempersoalkan, tidak mengejar sebuah fenomena yang masyarakat tadi ada yang begitu ya, tidak mengejar kok dia melakukan hal tersebut terus baru dimusnahkan atau gimana ya, tidak itu ya, tapi kita melihat kenapa kok dia bisa sampai terjerumus hal tersebut, mencari sebab akibatnya kenapa gitu. Jadi kita bisa sosiologi bisa membantu untuk mencari solusi gimana si pelaku tersebut bisa sadar atau bisa kembali normal dan sebagainya. Jadi kita mempersoalkan baik buruknya suatu fakta, gitu ya. Tidak mempersoalkan apa ini? Baik buruknya fakta atau fenomena. Nah, untuk materi apa itu agak tinggi ya. Nanti kalau setelah terusnya itu materinya lebih ke dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita belajar tentang konflik, tentang masalah sosial, tentang tadi LGBT juga termasuk dalam masalah sosial juga. Tahu Sunan Kuning? Dalam permasalahan sosial, dalam sosial itu kita akan belajar tentang masalah sosial yang ada di masyarakat. Jadi sebagai kita sudah belajar sosial ini jangan gumunan gitu ya. Yaitu ya masyarakat itu kenapa bisa terjadi gitu ya, kita harus mencari sebab akibatnya, jangan gumunan terus mengejar terus kita berusaha untuk memusnahkan sebagainya ya. Kita mungkin bisa berusaha untuk membantu untuk mereka bisa terlepas dari masalah tersebut, jangan malah mengejar, menghakimi dan sebagainya, gitu ya. Terus ini ada yang mau tanya-tanya? Nah ini fokus dari sosiologi, ada hubungan balik antar manusia. Hubungan balik antar manusia itu apa? Jadi dia interaksi sosial ya, kan ketika berinteraksi kan ada komunikasi ya, satu dan lainnya. Terus hubungan antar individu dan juga kelompok, dan hubungan antar kelompok satu dengan kelompok yang lain. Terus proses yang timbul dari hubungan tersebut itu berada dalam masyarakat. Jadi intinya objek kajian sosiologi itu adalah apa? Masyarakat. Ya, objek kajian dari sosiologi adalah masyarakat. Jadi kita perlu belajar tentang kehidupan di masyarakat. Kita tidak hanya mempelajari masyarakat, tapi kita belajar dari fenomena yang terjadi di masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial, kan? Kita tidak hanya mempelajarinya, tapi kita belajar dari masyarakat. Gitu. Tapi sini ada pertanyaan lagi nggak? Pada majalah dulu ya. Nah, sekarang kita mengerjakan LKPD. Mau satu-satu apa? Mau satu? Satu.
2, 3. Membahas perilaku Oke, yang lain bisa diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jika Santoso, nomor absen 23. Saya Panji Karunia Dirja, absen 29. Saya akan membacakan hasil diskusi kita untuk menjawab lembar kerja tadi. Yang pertanyaannya, jelaskan definisi sosiologi menurut pendapatmu. Dan menurut pendapat kami, ilmu yang menyelidiki tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosial sebagai keseluruhan atau sesuatu sistem. Nomor 2, carilah minimal 3 definisi sosiologi menurut para tokoh. Yang pertama, Emil Durkheim. Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta yang muncul di masyarakat. Yang kedua, Maxwell. Pengertian sosiologi. Ciri-ciri. Ya. Objek kajian sosiologi. Terus apa? Fokus tadi atau objek kajian sosiologi. Tokoh-tokoh tadi ada beberapa ya, nanti kita perdalam lagi pada pertemuan selanjutnya. Nanti ada sejarah sosiologi di depan. Terus nanti ciri-ciri sosiologi ada apa aja? Empiris, Teoretis, fakta atau hasil observasi. Ya, empiris berdasarkan hasil observasi. Terus tidak bersifat spekulatif. Terus berdasarkan fakta. Terus yang teoretis menyusun hasil observasi kemudian dijadikan sebuah kesimpulan atau nanti dibentuk teori. Terus mencari sebab akibat. Terus yang ketiga kumulatif apa? Memperbaiki teori lama atau memperbarui teori yang ada atau mungkin membentuk teori baru sesuai dengan perkembangan zaman. Terus lain apa? Atau buruknya sebuah fakta atau kejadian di masyarakat. Jadi sosiologi itu harus bisa memperjelas atau mencari sebab akibat terkait dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat. Sampai sini ada yang masih belum dipahami terkait dengan pembahasan yang sudah dibahas pada pagi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada? Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangan sosiologi. Nanti kalian bisa pelajari terkait dengan tokoh-tokohnya, kenapa kok muncul sosiologi dan sebagainya. Oke, silakan untuk KKPD-nya bisa dikumpulkan. Ini kemana kitanya? Silakan dikumpulkan. YouTube. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini.
Kita jumpa lagi di hari depan hari Rabu ya, hari Rabu jam ke-9 ya. Ada yang bertanya lagi sebelum diakhiri, silakan berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Ada yang bertanya lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya kasih sedikit motivasi buat kalian. Hari ini. Oke. Banggalah pada diri kalian sendiri karena tidak ada orang lain yang sempurna.